Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang kami hormati dan yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Bapak Sukarlis dan ini istri saya, Ibu Sri Hartini. Kami bertempat tinggal di Desa Karangrejo, RT 2, RW 1, Kelurahan Karangbangun, Kecamatan Matese, Kabupaten Karanganyar. Kami berdua ngaji di cabang Matese 2, perwakilan Kabupaten Karanganyar. Kami memiliki usaha di bidang minuman tradisional yang berbahan baku empon-empon dan kami sudah modifikasi menjadi minuman yang kekinian, yang itu merupakan warisan dari nenek moyang, tapi kami sudah merubah menjadi minuman yang kekinian sehingga bisa mudah dikonsumsi oleh semua kalangan. Jadi anak muda pun sekarang sudah suka dengan minuman tradisional tersebut. Kami Memulai usaha minuman tradisional ini di tahun 2013. Awalnya istri ikut pelatihan di BLK Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan ilmu-ilmu cara mengolah jamu-jamuan tersebut. Pada awal pertama yang kami produksi itu yaitu sirup jahe rempah. Awalnya karena kita memproduksi itu di pasaran yang ada itu jahe instan itu ya, yang kemudian kami ada ilmu untuk membuat sirup jahe rempah itu kita coba untuk diproduksi. Dan awalnya waktu itu kita pemasaran di keluarga dulu. Waktu kebetulan di keluarga besar mbahnya sini ada pertemuan keluarga di momen Ramadan Syawal, di momen halal bihalal Lebaran gitu. Kita coba kan, pertama mereka yang datang kita suguh atau kita suruh nyicipin gitu, nyicip untuk wedang jahe rempah produk pertama saya itu. Selanjutnya kami tanya atau kita minta masukan dari saudara-saudara kami tersebut, itu produk saya ini bagaimana saudara-saudara atau kakak, mbah, pak lek, bule. Saya minta pendapatnya. Setelah dicoba katanya kok enak ini gitu, enak, beda sama jahe wangi yang ada di pasaran gitu. Ini mantep ini bisa dijual juga bisa. Dan alhamdulillah pada waktu itu produk kami pertama itu bisa terjual habis di momen pertemuan keluarga besar dari mbahnya itu tersebut. Saya ikut BLK waktu itu ya karena saya sebelum ikut BLK itu saya jualan aksesoris di pasar, tapi hasilnya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Terus waktu itu ada informasi bahwa BLK itu membuka lowongan untuk belajar gratis ya di BLK selama 1 bulan. Di sana itu kami mempelajari pengolahan hasil pertanian, yang mana waktu itu ada membuat keripik-keripik, membuat kue-kue, dan salah satunya membuat minuman. Minuman yang dipelajari waktu itu ada minuman dari ubi ungu, ada minuman dari jahe yang ada sirup jahe dan ada bubuk jahe seperti itu. Nah, waktu itu saya mencoba membuat sirup jahe dan kami pasarkan di masyarakat. Pertama itu membuat tester dulu untuk di masyarakat itu seperti di sekolahan atau di kantor-kantor, di instansi-instansi gitu. Kami pertama membuat tester. Mereka kita suruh mencicipi seperti itu. Lalu mereka setelah mencicipi, lalu mereka membeli, dan kemudian berikutnya kami sebulan sekali itu mendatangi mereka kembali, lalu mereka berlangganan. Pertama mereka membeli cuma 1, terus berikutnya membeli lebih banyak.
untuk keluarga mereka. Kalau pengalaman saya sebelumnya itu saya nggak ada sama sekali di dunia herbal. Itu karena otodidak aja gitu. Dan kita pulang ke Karanganyar ini kan nggak punya kerjaan. Dulunya selama merantau pekerjaan di sana juga serabutan, dan pulang ke sini disuruh pulang ke rumah di Karanganyar ini karena bapak ibu udah sepuh, minta nggak ada yang mengurusin gitu. Nah, kita sempatkan, kita harus mau nggak mau pulang ke sini untuk mengurus bapak ibu yang udah sepuh. Karena kebutuhan namanya kebutuhan, banyak kebutuhan ya di dalam keluarga, mau nggak mau harus cari pemasukan yang lebih gitu untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Dan alhamdulillah waktu itu kan cuma sambilan seadanya. Udah kita coba usaha-usaha peternakan. Waktu itu kita coba beternak kelinci. Kita lihat potensinya betulnya di sini, kebutuhan untuk daging kelinci sangat besar. Tapi ternyata banyak kendalanya, hitungannya gagal gitu. Waktu itu juga nyoba budidaya jamur tiram. Saya udah coba juga waktu itu, hasilnya juga kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Akhirnya istri ada ide ikut pelatihan di BLK di situ. Terus dicoba kok bisa, ilmunya, cara mengolahnya, sampai kebetulan dulu kita ada basic pernah jadi sales. Jadi udah punya bekal menghadapi orang tidak takut gitu. Ya dengan bekal itu kita semangatnya terus bersemangat terus akhirnya alhamdulillah sampai hari ini masih eksis gitu di dunia minuman atau perjamuan ini. Ya awal-awalnya memang kita pemasarannya waktu itu masih dari door to door ya, dari kantor ke kantor. Waktu itu saya berdua sama istri, karena waktu itu masih punya armada atau punya motor satu, motor masih zaman dulu itu. Ya, awalnya kita keliling pakai motor berdua sama istri. Pakai bronjong kanan kiri, nanti istri duduk di atasnya. Karena yang kita bawa ya lumayan banyak untuk tester, ada tremos, ada gelas. Gitu. Jadi memang awalnya pelanggan saya itu tertariknya kita kasih tester. Setelah mencoba, alhamdulillah banyak yang cocok, kemudian berminat untuk membeli. Alhamdulillah ya sampai hari ini pelanggan setia saya masih eksis, masih minta dikirim, walaupun saya udah nggak keliling lagi ke tempat mereka yang datang ke tempat-tempat atau tempat gerai-gerai yang kita titipin produk kami. Ya suka dukanya kita merintis ya, waktu itu punya motor baru satu, motor butut udah tua, suka mogok ya, saya naik di atas bronjong. Waktu itu ya bikin tester, saya yang menyajikan, masuk ke kantor-kantor, nyuruh para konsumen itu untuk mencicipi. Terus ada kadang kita masuk ke kantor dicuekin, nggak ada yang mau nyicipin, suruh nyicipin aja nggak mau juga ada, diusir juga pernah. Tapi lebih banyak mereka kalau di sekolah itu lebih banyak disambut baik. Sukanya mereka setelah tahu mengkonsumsi produk saya itu, tahu khasiatnya, mereka cocok, justru mereka yang mempromosikan. Jadi saya baru datang aja udah mereka ikut mempromosikan jamu-jamu gitu. Misalnya saya baru di depan pintu aja ada yang mempromosikan ke teman-temannya, siapa yang mau jamu gitu. Jadi saya datang cuma di depan pintu, udah nggak perlu masuk, mereka udah menyambut saya. Itu sukanya. Kalau dukanya ya tadi kadang diusir, dicuekin, terus ada pertanyaan-pertanyaan yang mengejek ada juga, tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang intinya itu kayak bercanda karena ya dari jamu minuman tradisional saya itu ada yang
namanya perwoceng, ada yang namanya kunyit ciri, itu kadang malah bikin candaan, itu malah bikin seneng, ada humornya seperti itu. Kalau pernah ditolak ya manusiawi, kita kadang tuh ya sedih, manusiawi, tapi malah sebagai cambuk buat saya. Kapan-kapan kamu harus beli, kayak gitu. Saya gituin dalam hati. Kapan-kapan Anda harus beli. Itu dalam hati saya seperti itu. Itu buat semangat bagi saya. Hari ini yang kita produksi ada 14 varian ya. 10 bentuk serbuk instan dan ada 4 varian bentuk sirup. Yang sirupnya itu ada sirup beras kencur, ada sirup jahe rempah, ada sirup kunir asam, ada sirup gula asam. Dan yang serbuknya itu ada jahe merah, ada kunyit putih, ada purwoceng, dan ada jahe rempah, beras kencur, ada jahe plus itu yang terbaru produk saya yang kemarin, jahe plus. Ada kunyit, ada temulawak, ada kunyit sirih, dan ada kunyit binahong. Itu variannya diantaranya. Kemudian dari inspirasi dari pengajian waktu itu yang Pak Ustadz Ja'far, bahwa ramuan jahe, kunyit, temulawak itu sangat bagus. Makanya daripada pelanggan itu repot-repot data untuk ngerebus ini, saya sediakan proses jamu yang praktis, tinggal ambil 1 sendok, tambah air 1 gelas, aduk-aduk, udah siap disajikan, tidak perlu merebus-rebus lagi. Insya Allah nanti bisa berkembang sesuai dengan permintaan pasar. Nanti mungkin ada varian-varian baru lagi, yaitu kunyit asam yang serbuk. Karena untuk bikin serbuk itu kalau kena zat asam itu susah untuk kering. Itu yang jadi kendala sampai hari ini masih belum bisa diatasi. Sampai hari ini ada 5 karyawan, termasuk saya sendiri, suami, anak, dan dari luar. Untuk bagian penyediaan bahan, terus sampai pencucian bahan, menggiling dan memerah sampai menjadi ekstrak yang siap diolah, itu bagian Bapak. Untuk bagian pengolahan itu kadang-kadang saya membantu sama anak sama karyawan 2 orang. Itu bagian pengolahan sampai bagian packing. Kalau penjualannya selama ini ya saya berdua sama istri, sama dibantu anak untuk saya distribusikan. Hari ini saya distribusikan ke toko-toko utamanya di Karanganyar sendiri. Ya, alhamdulillah di Karanganyar ini kan daerah wisata, banyak wisatawan domestik maupun luar negeri ada, dan kebetulan banyak toko-toko oleh-oleh. Hari ini di Karanganyar aja itu ada sekitar, yang saya supply itu ada sekitar 100 toko itu. Dari 100 toko itu dalam 1 bulan rata-rata penjualannya mencapai sekitar 3.000 piece kalau dibikin rata-rata gitu. Ya, sekarang Karanganyar, Solo sama Wonogiri, bahkan mayoritasnya di Karanganyar sendiri. Dan untuk yang dulu keliling-keliling saya door to door, udah hari ini pelanggan saya arahkan untuk beli di toko-toko yang telah kami sediakan di toko-toko tersebut. Oh, sangat bisa. Hari ini juga kita dibantu reseller, salah satu reseller ada yang berjalan itu ada di Jakarta, ada di Blora, dan juga guru-guru daerah itu banyak yang setiap akad itu untuk pulaan dijual di daerahnya masing-masing. Itu ada di Blora, ada dari Jogja, ada dari Bekasi juga ada. Yang paling laris sekali itu dari Semarang sama Jogja itu. Semarang sama Blora. Itu yang rutin setiap
Ahad itu? Saya di Ahad Pagi standnya nomor 2 dari timur ya, yang utara jalan. Komplit kami menyediakan produk minuman tradisional, ada juga teh, ada jeruk, ada minuman kopi-kopi juga, ada snack-snack juga. Ada juga kami menyediakan produk yang tidak pakai gula. Hari ini baru ada jahe, ada kunyit, temulawak, serai, kunyit putih, terus kayu manis. Baru itu yang bisa saya sediakan untuk yang tanpa gula. Karena banyak pelanggan-pelanggan saya itu yang ingin jamuan yang tanpa gula. Soalnya mereka karena ada penyakit diabetes itu, jadi menghindari gula pasir. Jadi kami tetap menyediakan supaya pelanggan-pelanggan kami tidak kecewa gitu loh. Untuk izin edarnya kami produk kami yaitu PIRT dan halal. PIRT itu dari hari ini dikeluarkan oleh Badan POM pusat, tapi lewat dinas kesehatan di kabupaten. Itu udah layak lah, untuk karena udah bersertifikat halal maupun izin edarnya PIRT. Kalau prosesnya, kita pertama mengajukan ke dinas kesehatan kabupaten. Selanjutnya ditindaklanjuti untuk diambil sampel produknya, kemudian diteliti atau dilabkan di sana. Kemudian ditinjau juga ke lokasi produksi yang ada di rumah ini, mulai dari bahan bakunya, semuanya itu diteliti, dan kemarin hasil labnya semuanya memenuhi ketentuan yang berlaku, dan izin halalnya juga sama, itu prosesnya hampir sama dengan izin PIRT. Komentar pelanggan selama ini alhamdulillah bagus, banyak yang menyukai rasanya, terus banyak yang punya keluhan-keluhan malah bisa sembuh seperti itu. Komentarnya insya Allah bagus. Pernah juga dapat komplain karena kemanisan seperti itu. Karena kemanisan, akhirnya saya kasih sambiloto. Sambiloto itu untuk mengurangi rasa manis juga, terus untuk menetralkan kadar gula juga. Terus khasiatnya juga banyak untuk sambiloto itu, bisa antivirus juga. Ya, untuk proses produksi pertama kita nyari bahan baku itu dari pengepul atau dari warga sekitar sini yang punya panenan empon-empon itu selalu dijual kemari, sama saya tampung di sini. Kalau dari petani sekitar sini tidak ada, saya beli di pengepul yang ada di Pasar Karangpandan. Selanjutnya dari bahan baku, contohnya jahe. Kita nyari jahe yang segar, bagus kualitasnya, yang kualitas bagus. Pertama kita cuci bersih. Selanjutnya setelah dicuci bersih, digiling pakai parutan kelapa itu, tapi pakai mesin. Selanjutnya dari hasil parutan kita peras dengan mesin peras, dan akan menghasilkan air perasan jahe tersebut. Di samping jahe, untuk produk kami kan jahe rempah itu. Rempah-rempahnya itu ada serai, ada cengkeh, ada kapulaga, ada daun jeruk, ada PK, ada dan lain-lain, itu ada sekitar 12 macam rempah-rempah itu. Itu kita dari rempah-rempah yang selain jahe tadi itu kita rebus sampai keluar sari-sarinya. Nanti dari air sari-sari rempah-rempah tadi dicampur sama air jahe, kemudian siap diolah oleh istri saya sama timnya. Itu diolah dimasak.
Cara pengolahan dari ekstrak, misalnya ekstrak jahe ya, tadi air jahe dicampur air bumbu yang sudah disaring pakai kain, terus dimasukkan ke wajan, tambah gula pasir. Ini untuk pembuatan bubuk ya. Ditambah gula pasir, terus direbus sampai mengering. Sampai mengering akhirnya menjadi serbuk. Kalau udah jadi serbuk diayak. Jadi ada yang menggumpal besar-besar, terus yang diambil yang halusnya. Nanti yang menggumpal besar-besar itu bisa diolah kembali. Setelah itu didinginkan dulu baru dimasukkan ke botol atau ke toples. Baru dikasih label. Setelah itu siap diedarkan. Untuk bubuk expirednya 1 tahun. Untuk yang sirup expirednya 5 bulan. Untuk membuktikan expirednya itu kita pernah menyimpan yang bubuk 1 tahun itu sebenarnya masih bagus, tapi saya bikin 1 tahun karena biar lebih aman gitu. Terus untuk yang sirup itu saya bikin 6 bulan. Waktu itu saya juga udah menyimpan sampai 6 bulan lebih, kadang juga masih bagus kayak gitu. Tapi saya bikin 5 bulan saja biar aman, biar segera dikonsumsi dan tidak ada risiko. Saya tidak pakai pengawet sama sekali karena kami itu pakai gula pasir yang banyak. Gula pasir itu sudah merupakan pengawet alami. Kalau prospek ke depan untuk produk-produk jamu-jamuan seperti ini masih sangat-sangat bagus ya, sangat. Saya lihat hari ini udah banyak, walaupun banyak kompetitor dari pabrik-pabrik besar, itu kami yakin tetap banyak dibutuhkan masyarakat produk kami. Soalnya hari ini banyak orang yang udah mengalami istilahnya kesehatannya oleh pengaruh makanan minuman yang pakai pengawet itu kan banyak merusak kesehatan ya. Makanya kami berkeinginan untuk menciptakan, terus berinovasi, mencari produk-produk baru yang bisa menunjang kesehatan masyarakat. Dan hari ini kita lihat di rumah sakit saja itu selalu penuh. Itu tanda-tanda bahwa produk kami sangat dibutuhkan masyarakat untuk menanggulangi kesehatan mereka. Dan peluangnya juga memang masih sangat bagus di bidang herbal tersebut. Alhamdulillah produk kami selama ini di pemasaran, alhamdulillah selalu digandeng oleh pemerintah untuk diajak pameran-pameran yang sifatnya lokal maupun nasional. Kalau yang lokal biasanya tiap hari ulang tahun kabupaten di Karanganyar, produk kami selalu diminta untuk ditampilkan. Kemarin untuk hari UMKM nasional juga produk kami diminta untuk ditampilkan kemarin kebetulan di Solo. Dan sebelumnya juga kita dari Kadin Provinsi Jawa Tengah sama Dinas Perdagangan Provinsi untuk menampilkan produk kami di Semarang. Dan alhamdulillah sambutan dari para pengunjung pameran itu sangat antusias, karena biasanya di tiap-tiap event seperti itu kami sediakan minum jamu gratis. Dan alhamdulillah banyak yang juga setelah mencicipi produk kami, rata-rata mereka selalu membeli produk kami. Untuk meningkatkan ekonomi, alhamdulillah selama kami berusaha di bidang jamu-jamuan ini, alhamdulillah peningkatan ekonomi ada peningkatannya. Yang dulunya baru punya motor bebek, hari ini saya, istri dan anak-anak sudah bisa punya satu-satu, dan alhamdulillah sudah punya armada untuk bisa membawa
produk kami yang lebih banyak, yaitu mobil, dan bisa juga buat aktivitas kemajelisan, bisa digunakan untuk berdakwah, untuk ke Solo atau ke, selama ini kita buat tugas ngantar Pak Ustadz untuk ngisi kajian di cabang-cabang lain. Pertama kami ketemu sama Bapak Sukarlis ini di Jakarta. Waktu itu saya kerja di tim survei, kayak apa ya, tim riset lah seperti itu ya, mirip-mirip seperti sales, kita keliling-keliling ke daerah-daerah seperti itu. Kita ketemu bapaknya tahun 1995 dan menikah tahun 1996. Lalu punya anak tahun 1999. Nama Rahma Aulia Dewi yang pertama. Terus yang kedua lahir tahun 2003, nama Nanda Rahana. Terus yang ketiga namanya Nadia Maharani, lahir tahun 2005. Yang pertama qadarullah sudah dipanggil sama Allah. Yang kedua lulusan MTA, lulusan SMA MTA, dan sekarang ikut bantu usaha di rumah. Yang ketiga kuliah di Unisri semester 4. Alhamdulillah kami mulai ikut ngaji di cabang MTC 2 ini dari tahun 2012 sampai hari ini. Saya masuk di gelombang khusus bapak-bapak di hari Kamis, dan istri di gelombang itu setiap hari Selasa. Bagian dulu yang ngajak ya istri sendiri, pertama istri dulu yang diajak sama kakaknya, kemudian baru saya ikut, karena saya dari dulu itu ya suka di pengajian umum itu kan, di sini dekat dengan majelis, ya ikut yang pengajian umum. Saya pikir ya sama dengan pengajian umum, ternyata alhamdulillah lebih mendetail lagi. Kalau dulu ngajinya ya sekedar biasa-biasa aja gitu. Untuk pengamalannya kurang. Tapi alhamdulillah selama ngaji di MTA kita bisa mengamalkan semaksimalnya mungkin. Di samping pengajian, dengan kita mengaji, hidup kita lebih terarah sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita berusaha juga, dalam usaha juga terarah, dalam kehidupan sehari-hari juga lebih terarah. Pesan-pesan untuk para pemirsa, dalam mengaji kita harus ikhlas, istiqomah dalam mengharap ridha Allah SWT. Dalam berusaha kita juga harus selalu konsisten, selalu semangat, pantang menyerah, dan tidak mudah putus asa. Menjalani kehidupan di dunia ini kita harus seimbang untuk antara kebutuhan duniawi maupun kebutuhan ukhrawi. Kita mengaji ya tetap harus semangat, kita dalam bekerja juga harus selalu lebih semangat lagi. Demikian yang kami bisa sampaikan, mudah-mudahan dapat menginspirasi para pemirsa sekalian. Kami dari Rahma Jaya Herbal MTC Kabupaten Karanganyar
untuk Rai Asa MTA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.